semuanya, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Debbie Yohana Tarigan dengan NPM 1901010223 dari grup A4. Video ini merupakan tugas pemenuhan mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas tinggi oleh Bapak dosen pengampu Juni Agus Mari SPD MSI. Materi kali ini yang akan saya sampaikan adalah mengenai pembelajaran menulis di kelas tinggi. Yang pertama adalah pengertian menulis di kelas tinggi. Menulis di kelas tinggi adalah suatu kegiatan mengungkapkan gagasan, pikiran, pengalaman, dan pengetahuan ke dalam bentuk catatan dengan menggunakan aksara, lambang atau simbol yang dibuat secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain. Menulis merupakan salah satu kegiatan yang kompleks, mencakup gerakan jari, tangan, lengan, mata, secara terintegrasi. Tujuan daripada menulis adalah untuk mendapatkan respon yang diharapkan penulis dapat diterima oleh pembaca. Oleh karena itu, sebelum membuat tulisan, penulis harus terlebih dahulu tahu tujuan yang ingin dicapainya dalam menulis. Fungsi menulis adalah sebagai alat komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar untuk berpikir. Kemudian, masalah-masalah yang kita hadapi menyusun urutan bagi pengalaman. Yang ketiga adalah jenis-jenis menulis di kelas tinggi. Ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu hal seperti objek, gagasan, tempat, atau peristiwa melalui perincian dan detail hal tersebut. Yang kedua adalah narasi. Narasi adalah jenis tulisan yang isinya menceritakan tentang suatu peristiwa sesuai dengan pendapat. Yang ketiga adalah argumentasi. Adalah ragam wacana yang dimaksud untuk meyakinkan pembaca sebagai kebenaran yang disampaikan oleh penulisnya, biasanya sebagai tulisan eksposisi yang khusus. Sedangkan yang keempat adalah eksposisi. Eksposisi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk menerangkan, menyampaikan, atau menguraikan sesuai dengan hal yang untuk memperluas, menambah pengetahuan dan pandangan pembacanya. Yang kelima, kita masuk ke dalam persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi tulisan untuk mengajak pembaca agar mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis, sehingga pembaca terpengaruh untuk mengikuti. Metode pembelajaran menulis di kelas tinggi yang kita gunakan ada beberapa. Yang pertama itu adalah metode langsung. Metode langsung adalah metode yang dirancang khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Yang kedua adalah metode komunikatif. Metode komunikatif ini harus mencakup semua keterampilan berbahasa. Setiap tujuan diorganisasikan ke dalam pembelajaran. Sebagai contohnya, metode komunikatif dapat dilakukan dengan teknik menulis dialog. Yang ketiga adalah metode integratif. Metode integratif menyatukan beberapa aspek ke dalam suatu proses, baik itu di dalam antar bidang studi maupun antar bidang yang lainnya. Beberapa aspek dalam suatu bidang studi diintegrasikan. Sebagai contoh, menulis diintegrasikan dengan berbicara dan membaca. Metode yang keempat adalah tematik. Kita tahu bahwa metode tematik adalah metode yang dengan menggunakan tema yang telah ditentukan harus diolah sesuai dengan perkembangan dan lingkungan siswa. Siswa berangkat dari konsep dan analisis atau dari analisis ke konsep kebahasaan, penggunaan, dan pemahaman. Yang kelima adalah metode konstruktif. Metode konstruktif adalah guru menyampaikan sesuatu kepada siswa, mereka melakukan proses mental dan kerja otak atau informasi agar informasi tersebut masuk ke dalam pemahaman mereka. Yang keenam adalah metode konstruktural. Metode ini adalah metode yang konsepsi pembelajaran yang membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dengan kehidupan pembelajaran yang memotivasi siswa agar menghubungkan pengetahuan dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk ke dalam pendekatan pembelajaran menulis di kelas tinggi. Pendekatan yang dilakukan ini bersifat akiomatif, dalam arti kebenaran teoritis linguistik dan yang dipersoalkan lagi. Kemudian kita masuk ke strategi pembelajaran menulis di kelas tinggi. Ini adalah model penulisan permulaan, penilaian dalam membaca dan menulis permulaan atau MMP. Strategi menulis dengan model pengembangan menulis informal, strategi pembelajaran menulis dengan model pengembangan menulis, proses strategi pembelajaran menulis dengan model menulis lintas keterampilan berbahasa. Tahap-tahap pembelajaran menulis di kelas tinggi. Yang pertama, secara teoritis, proses penulisan meliputi 3 tahap utama, yaitu pra-penulisan, penulisan, dan revisi. Ini tidak berarti bahwa kegiatan menulis dilakukan secara terpisah-pisah. Pada tahap pra-penulis, kita membuat persiapan-persiapan yang akan digunakan pada penulisan, dengan kata lain merencanakan karangan. Baik, demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangan baik dari tutur kata yang saya utarakan, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Shalom.